Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Rahmawati. Di video kali ini saya akan membahas pembuktian turunan fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12. Nah, di video ini saya akan bahas 3 fungsi trigonometri yang akan kita cari turunannya. Oke, langsung saja. Masih ingatkah kamu definisi turunan? Nah, definisi turunan ini atau biasanya kita tulis sebagai f aksen itu untuk sebarang bilangan x didefinisikan sebagai f aksen x yang sama dengan limit dari fx plus h min fx per h ketika hanya mendekati 0. Oke, kemudian yang kedua, identitas trigonometri. Masih ingatkah kamu identitas pengurangan dari trigonometri ini? Sin min sin dan cos min cos. Ya, sin min sin itu akan sama dengan 2 cos penjumlahan sudutnya dibagi 2, kemudian dikali sin pengurangan sudutnya dibagi 2. Sedangkan cos min cos itu min 2 sin sin. Ini penjumlahan dibagi 2, yang ini pengurangan dibagi 2. Identitas ini akan kita gunakan untuk membuktikan turunan fungsi trigonometri yang akan kita bahas sekarang. Kemudian sifat turunan yang akan kita gunakan yang pertama yaitu perkalian, U aksen V plus U V aksen. Kemudian ketika kita punya suatu fungsi pembagian yang bentuknya seperti ini adalah suatu fungsi, ini juga suatu fungsi, maka turunannya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, materi ini menjadi prasyarat kalian untuk memahami pembuktian turunan fungsi trigonometri yang kita bahas. Yang pertama yaitu Y sama dengan sin AX. Oke, tadi sudah saya ulas. Bentuk turunannya adalah definisi turunannya adalah seperti ini. Maka kita tinggal substitusi, artinya kita punya X plus H. X di sini berarti kita ubah menjadi X plus H karena yang diminta adalah Fx plus H, sehingga sekarang kita memiliki sin A kali X plus H. Ini adalah sebagai X nya yang di sini dikurangi dengan Fx. Nah, ini kan Fx nya adalah sin AX, tinggal kita tulis ulang per H ketika H mendekati 0. Nah, yang sebelah sini bisa kita sederhanakan menjadi sin AX plus AH min sin AX. Nah, setelah itu kita akan menggunakan pengurangan dari sin min sin. Ini adalah sudut yang pertama, ini adalah sudut yang kedua. Sehingga kita menggunakan identitas tadi, kita peroleh 2 kosin, di mana sudut ini kita jumlahkan dulu, kemudian bagi 2. Dan yang kedua, sin, untuk sinnya kita kurangi dulu sudutnya, baru dibagi 2 dan ditulis kembali seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. Di sini ada AX, di sini ada AX, berarti kita punya nanti 2AX. Sedangkan yang di sini kita punya AX, ini min AX, berarti AX min AX 0. Jadi nanti ini sisanya adalah AH per 2. Nah, seperti ini ya. Jadi 2 cos 2AX plus AH per 2 sin AH per 2 per H. Nah, ini adalah bentuk perkalian 2 kali cos kali sin. Kita bisa menyederhanakan limit ini dengan cara memecahnya, yaitu 2 kita tulis di depan, kemudian kita ambil limit dari cosnya dikali limit dari sin AH per 2 per H. Kenapa kok seperti ini? Karena kita sudah pernah belajar limit dari sin yang bentuknya seperti ini, yang memuat H per H seperti ini. Nah, sebelum itu kita substitusikan dulu H mendekati 0 di sini, berarti kita peroleh 2AX plus A kali 0, artinya 0 berarti 2AX per 2 seperti ini. Kemudian dari sini kita peroleh sin A per 2H per H. Ketika limitnya hanya mendekati 0, maka kita peroleh sama dengan A per 2. Ini adalah
limit dari fungsi trigonometri yang sudah kita bahas di materi awal kelas 12. Nah, tinggal kita sederhanakan karena di sini itu sudah bentuknya perkalian ya ini ya. Nah, berarti kita bisa coret ini dengan ini. Dan kita peroleh A kali cos 2AX per 2. Sedangkan 2 ini bisa kita coret di sini. Dan kita peroleh turunan dari sin AX itu adalah A cos AX. Seperti itu. Jadi ketika nanti kita miliki misalkan maka kita punya turunan dari Y itu adalah Y aksen sama dengan di sini berarti A nya adalah 4, berarti sama dengan 4 kali cos AX. Oke, cukup mudah ya. Sekarang kita lanjut ke turunan fungsi kosinus, yaitu Y sama dengan cos AX dengan menggunakan identitas definisi, maksud saya menggunakan definisi turunan fungsi. Idenya sama dengan mencari pembuktian dari cos sin AX sebelumnya. Kita punya ini berarti karena ini fx plus h, berarti x di sini kita ganti x plus h seperti ini. Kemudian min cos AX kita kalikan ke dalam, berarti AX plus AH min cos AX. Karena ini bentuknya cos min cos, kita menggunakan identitas pengurangan kosinus sehingga kita peroleh min 2 sin sin. Kita jumlahkan yang ada di sini, kemudian yang ini kita kurangkan dan caranya sama. Kita peroleh min 2 sin, ini AX 2AX plus AH per 2, kemudian yang di sini AX min AX-nya hilang, habis. Kita hanya punya AH per 2 per H. Nah, kita pecah seperti yang tadi. Menggunakan sifat dari limit, kita bisa memecah limit dari ini. Kita peroleh min 2 limit dari sin ini dikali limit dari sin yang di sebelah sini. Karena pernya untuk semua kan, berarti kita bisa tulis di satu sini saja. Kita sederhanakan, kita substitusikan hanya di sini menjadi A kali 0 berarti 0, sehingga kita hanya memiliki sin 2AX per 2. Sedangkan yang di sini sama seperti tadi, kita menggunakan limit trigonometri. Ketika H mendekati 0, kita peroleh ketika bentuknya seperti ini itu akan sama dengan A per 2, sehingga kita miliki sekarang adalah min 2 yang ini tadi sin 2AX per 2. Kita coret 2 nya di sini sehingga kita peroleh sin AX. Nah, ini salah ya, ini ya, harusnya sin AX dikali yang ini tadi merupakan satu kesatuan, sedangkan A per 2 di sini beda ya. Kita tinggal coret dengannya di sini sehingga kita peroleh min A sin AX. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjut ke tangen. Untuk mencari turunan tangen, di sini saya tidak menggunakan definisi turunan, tapi menggunakan sifat dari turunan. Ketika saya punya U per V, maka kita bisa mencari turunannya dengan bentuk yang seperti ini. Karena apa? Karena kita tahu Y itu dapat ditulis Y sama dengan tan AX, dapat ditulis sin AX per cos AX. Nah, di slide sebelumnya kita sudah membahas sin AX itu turunannya apa dan cos AX itu adalah turunannya apa, itu kan ya. Maka dengan menggunakan teorema ini atau sifat ini, kita misalkan ini sebagai U, yang ini sebagai V. Maka kita peroleh U aksennya sin AX tadi turunannya adalah A cos AX. Nah, berarti U aksennya A cos AX, kemudian turunan dari cos AX itu akan sama dengan min A sin AX. Tinggal kita substitusikan ke sini. Nah, bentuknya
bentuknya kan seperti ini. Kita tulis ulang saja, U absen berarti A cos AX, V-nya adalah cos AX, min, nah ini harusnya min ya, min dari V aksen, min A sin AX kali sin AX. Nah, sehingga kemudian V kuadratnya itu cos kuadrat AX. Kita sederhanakan, ini ada cos AX berarti kita punya A cos kuadrat AX, min kali min plus A sin AX berarti A sin kuadrat AX. Nah, ini memuat A, di sini memuat A, berarti kita bisa keluarkan sehingga kita punya dengan menggunakan sifat distribusi A dalam kurung cos 2AX plus sin kuadrat AX. Nah, ini adalah identitas trigonometri Pythagoras trigonometri ya, yang bentuknya itu cos kuadrat plus sin kuadrat itu akan sama dengan 1, sehingga kita sederhanakan A kali 1 A per cos kuadrat AX. Nah, ini adalah konstanta, ini bisa tak tulis 1. Kita bisa nulis 1 per cos kuadrat AX itu sama dengan sekan kuadrat AX. Maka turunan dari tan AX itu adalah A sekan kuadrat AX. Cukup mudah ya. Semoga video ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini. Jumpa lagi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.